Ini kesempatan kedua atau minggu kedua untuk perkuliahan yang Bapak ambil, khususnya untuk mata kuliah komputasi statistik. Izin barangkali sambil saya share untuk menyampaikan beberapa hal atau barangkali yang saya coba temui dengan beberapa kondisi terkait dengan tugas kemarin, Prof. Barangkali ada banyak yang pengen saya sampaikan, artinya karena memang ini adalah hal baru seperti yang Prof sampaikan tadi. Barangkali selama ini kami ketika memegang data untuk dibuat sebuah pengolahan, barangkali memang benar kami tidak barangkali secara pengolahannya atau pemanfaatannya masih cukup, kalau saya mengatakan ya konvensional barangkali ya, dengan ya apa yang sudah biasa lah dilakukan ya, gitu kan. Dari sisi saya, karena memang juga tidak langsung terjun ke teknis, barangkali memang teman-teman memang ini jadi cukup tantangan, tetapi beberapa hal yang kami hadapi khususnya di dalam kemarin mengerjakan tugas. Saya ini dulu, Prof. Enggak share screen-nya belum. Iya. Ya, mohon izin barangkali sudah terlihat ya, Prof. Ya. Barangkali ini dari tugas kemarin kami boleh menyampaikan sedikit. Awalnya kami boleh kami jujur bingung, Prof. Artinya ini program apa ya? Saya pikir ternyata memang setelah kami coba sedikit pahami, ternyata memang ini coding dalam aplikasi Python ya, barangkali gitu, Prof. Iya, betul ya, Python ya. Ya, kemudian karena memang istilah Python barangkali sudah sering kami dengar, tapi memang secara aplikasi penggunaan saya memang justru malah ketika ada dari BMKG Pusat ada pelatihan yang ini memang dikhususkan untuk teman-teman ya, untuk teman operasional ya. Iya, operasional betul yang ya, jadi, waduh, itu aplikasi apa sih? Nah, benar memang dari sisi namanya mungkin Python ya, benar seperti yang Prof sampaikan minggu lalu bahwa ini barangkali jenis ular tapi mungkin lebih besar, artinya dari sisi penggunaannya mungkin benar untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan data yang secara time series atau itunya itu lebih besar lah ruang lingkupnya. Nah, kembali kepada tugas ini, yang pertama, Prof, mungkin di halaman pertama ini kan kemarin ada untuk yang pertama mencantumkan logo. Pertama saya bingung ini di mana ya. Terus cara menampilkan gimana. Akhirnya saya coba Prof Ade, saya coba cari logo UGM yang berupa JPEG atau apa, coba saya simpan. Kemudian saya coba kayak mana cara memasukkannya, di insert kayak mana nih. Ternyata saya coba copy paste langsung. Setelah saya copy paste, kemudian saya coba lihat, ini kan di sisi sebelah kiri ini kan ada kode editor sama visual editor. Saya coba buka, ini apa ya? Terus sudah saya kerjakan di sini, tampilannya berubahnya di mana ya apa yang saya kerjakan. Terus saya coba apa ini yang recompile ya. Artinya mohon izin, Prof, barangkali ini betul-betul pengalaman saya pertama untuk ini, tapi mohon izin saya sampaikan yang saya alami. Akhirnya oh iya, ternyata apa yang saya kerjakan ini munculnya di sini. Wah, akhirnya memang agak asik ya. Terus kemudian saya agak ke bawah sedikit lagi, barangkali mengisi kemarin kan yang muncul kan masih suruh mengisi misalkan universitasnya namanya apa, kami coba ketik Gajah Mada. Kemudian fakultas suruh mengisi fakultasnya apa, saya langsung MIPA aja, prodinya apa, kami ketik lagi. Kemudian sampai di halaman 1 ini kami saya selesaikan dulu di kode editornya. Kemudian saya coba recompile, oh ternyata ini ya, ternyata asik. Nah itu yang pertama dan kedua. Yang pertama tadi mengenai bagaimana saya menemui kendala kayak mana ini ya untuk memasukkan
gambar untuk Betul. mengisi di coding mengenai logo. Nah itu, tapi saya masih mengalami kendala ini, figur ini harus ditulis apa? Saya pikir kok ada isinya, keterangan di bawahnya, ini mau saya isi apa ya? Akhirnya saya coba isi logo GM lah. Nah barangkali untuk coba-coba aja, Prof. Meskipun secara ini kan mungkin nggak seperti itu mungkin ya dalam pembuatan karya tulis ilmiahnya. Nah kemudian lanjut, setelah saya selesaikan di halaman judul ini, ternyata setelah saya recompile, loh kok halamannya kok melebihi satu halaman ya. Nah ini caranya gimana ya untuk supaya ngoprek kembali. Kalau di Word barangkali, MS Word barangkali kan kita bisa kita edit sedikit supaya naik sedikit supaya cukup lah nih. Nah cuman yang di sini saya belum termasuk kemarin ini, Prof. Barangkali waduh ini salah ini. Ternyata awalnya saya bingung kayak mana nih, udah kadung saya perintahnya saya enter, kemudian kok salah ini. Di mana ini caranya? Akhirnya saya coba menggunakan menu-menu yang sini. Oh, pakai redo sama undo ini saya coba gunakan. Oh, ternyata kalau misalkan saya buat perintahnya salah, oh ternyata sama ya. Nah, oh itu pertama. Nah, tapi yang muncul di sini setelah saya coba isi semua, itu ternyata memang halaman judul ini ternyata melewati menjadi 2 halaman. Tentunya ini kan ada hal tersendiri yang barangkali saya perlu ini gimana ya untuk menyelesaikan ini supaya di halaman judul ini benar-benar memang hanya mencakup untuk 1 halaman nih, tidak sampai melewati ke halaman kedua. Itu yang kedua, Prof. Kemudian barangkali setelah halaman pertama saya kerjain, ternyata saya lanjut ke halaman kedua, masuk kepada barangkali kata pengantar. Kata pengantar mungkin barangkali sesuai dengan form yang harus saya isi, hanya mengisi mata kuliahnya itu apa, yaitu yang saya isi yang dengan huruf kapital ini, Prof. Kemudian sama mengisi yang di bawahnya barangkali adalah tempat di mana saya tinggal dengan tanggal saya buat. Nah memang ini saya finalkan memang tadi malam itu tanggal 14 lah, itu seperti itu. Nah saya recompile kembali, wah asik ya. Nah akhirnya dari halaman judul dengan halaman kedua, wih asik juga ya. Ini ternyata ini dengan Python yang saya pikir selama ini hanya untuk menyelesaikan data-data yang sifatnya kuantitatif, ya misalkan berbentuk angka-angka, data-data mungkin yang biasa dikerjakan di Excel atau di SPSS itu, ternyata kok malah bisa juga digunakan untuk pengetikan. Sampai akhirnya saya apa ini ada hubungannya yang Prof kemarin sempat menyampaikan, apakah Pak Sis pernah menggunakan aplikasi LaTeX? Belum, Prof. Jadi memang sampai halaman kedua ini saya mendapatkan ada sesuatu yang wow ya, saya pikir ya. Meskipun awalnya saya waduh ini apa yang saya kerjain nih, gimana nih memulai ininya. Itu sampai halaman kedua, Prof. Akhirnya masuklah halaman yang ketiga ini, halaman ketiga untuk pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kan kemarin ini saya coba cari untuk mengisi, saya cobalah ini dengan codingnya seperti ini apa sih? Saya coba cari ketikan, kemudian saya paste, jebret, saya ketikkan di situ. Saya recompile kembali, Prof. Akhirnya, ternyata memang ini ya, di sisi yang sebelah kiri, di yang kode editor dan visual editor, barangkali kalau saya lihat cara susunannya kan masih rata kiri ya, Bro. Ternyata kenapa kok begitu saya lihat di sisi yang sebelah kanan, recompile, bahkan nanti ini sempat saya coba download PDF-nya, asik juga ya ternyata. Ya, cuman saya menemukan satu hal lagi yang barangkali menjadi saya adalah, misalkan Prof, di halaman 3 ini kan pertama kemarin awalnya ini masih belum seperti setelah poin 1 pendahuluan ini barangkali ada sub poin lagi 1 tentang apa ini. Ini pertama pas saya copy paste ini tidak berurutan seperti yang terlihat sekarang. Artinya tergabung menjadi seperti kalimat
yang terus menerus. Akhirnya ini gimana cara saya coba akhirnya saya enter ini semua awalnya seperti ini ya Prof ya. Nah, akhirnya saya coba enter lah apa yang terjadi. Akhirnya yang terjadi, oh iya ya, setelah saya enter di sini meskipun sebelah kiri ada spasi, ternyata di recompile-nya tidak ada spasi tapi sudah berurutan submenu subpointnya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya lagi, tapi bagaimana misalkan dari subpoint 1 ini ketika masuk di kalimat baris kedua supaya lurus di sini itu bagaimana ya? Nah itu yang saya belum ketemu untuk bagaimana ngoprek kembali di kode editornya begitu Prof. Nah itu di halaman ketiga. Nah barangkali di halaman keempat ini barangkali tidak terlalu ada benar, tapi yang agak menjadi pembeda ini saya meyakini kenapa ini ada garis-garis yang warna hijau ini, tetapi yang di atas enggak. Saya meyakini ini ada yang salah apanya ya. Nah itu saya juga belum tahu Prof ininya artinya. Nah di dalam poin ada yang di menu minggu 1 itu kan kemarin ada perintah dari Prof itu kan coba kalau bisa dimasukkan ada gambar, tabel dan grafik. Itu juga awalnya waduh gimana ya, ternyata saya coba lakukan penyelesaiannya seperti pada saat saya memasukkan logo game ini. Saya coba pertama saya coba yang ini, tetapi pada saat saya coba memasukkan di ini kan di sini ya Prof, saya coba asal enterkan di setelah kalimat pertama, kemudian saya recompile, inilah muncul ini. Kemudian kan di bawahnya masih harus diberikan keterangan lagi, misalkan ini saya rubah misalkan komputasi statistik 2 atau misalkan ini menjadi gambar apa misalkan itu saya coba bikin lagi. Nah kemudian saya coba memasukkan misalkan gambar grafik atau histogram. Saya mencari gambar histogram yang memang ini tapi saya letakkan di tempat lain kan ini ya Prof ya untuk ini ya. Tapi kenapa ketika saya recompile ternyata antara gambar yang pertama sudah saya inputkan di kodenya, kemudian untuk grafik atau histogram itu saya recompile yang agak jauh dari kalimat ini ke antara ini dengan ini, tapi kok hasilnya ternyata berurutan atas dan bawah dan selanjutnya termasuk misalkan tabel. Nah itu juga menjadi hal yang pertanyaan ini gimana ya, gimana seandainya saya pengen setelah kalimat ini baru muncul gambar ini, terus ada kalimat lagi barangkali di bawahnya baru ada keterangan tabel, ada kalimat lagi baru mungkin ada keterangan tabel grafik dan tapi nyatanya di sisi kiri ini udah saya sesuaikan sesuai dengan keinginan saya, tapi kenapa ketika di recompile kok malah antara gambar, grafik dan tabelnya itu malah munculnya berurutan. Nah, itu di 5. Kemudian selanjutnya barangkali nggak ada yang berikutnya lagi barangkali ini Prof. Untuk footnote dan header dan footernya. Ini barangkali misalkan ini tulisan tugas kuliah ini di perintahnya di mana sih? Apakah saya bisa merubah misalkan nantinya menjadi apa ya header footernya itu pengen saya sesuaikan dengan tematik yang pengen saya kerjain misalkan. Itu juga saya masih menjadi pertanyaan. Nah, barangkali itu Prof untuk sesi pertama barangkali yang Prof sampaikan tadi, beberapa hal dalam seminggu ini meskipun saya meyakini tidak seminggu itu saya konsentrasi untuk ini, tapi yang jelas pada saat saya concern ada beberapa hal yang memang awalnya menjadi kendala di saya karena saya meyakini saya jujur Prof bahwa ini adalah hal baru meskipun barangkali bagi teman-teman yang S2 atau barangkali ini S1 di luar sana itu adalah hal yang cukup dasar, tapi ini menjadi hal baru bagi saya. Tapi setelah saya coba kerjakan dengan ini hasilnya seperti ini dan itu selalu saya coba download PDF-nya juga Prof, hasilnya seperti ini. Ternyata apa benar ya dengan ini
nanti ini bisa mempermudah misalkan orang melakukan pengetikan sebuah buku, jurnal, atau mungkin untuk kebutuhan lainnya, atau apa iya ya? Artinya di sini Prof yang saya coba dapatkan, ternyata asumsi saya ketika mendengar selama ini Python itu adalah identik dengan pengerjaan atau ruang lingkupnya hanya untuk data-data time series yang cukup besar, ternyata ada hubungannya juga bisa kegunaannya untuk pengetikan yang sifatnya barangkali entah itu ilmiah atau mungkin hal lainnya, mungkin yang sudah sesuai dengan format yang ingin diinginkan, atau mungkin ada standar format yang sudah ditentukan. Barangkali itu Prof untuk hal seminggu ini yang pastinya tidak secara full terus menurut saya seminggu ini, tapi intinya saya mencoba untuk membagi waktu bagaimana memprioritaskan bahwa seperti yang Prof sampaikan, tugas setiap mata kuliah Prof akan mencoba memberikan tugas yang harapannya memang saya meyakini, saya selaku mahasiswa, saya meyakini kalau ketika tidak ada tugas, ya benar Prof, pasti saya nggak akan melakukan sesuatu. Akhirnya saya nggak dapat sesuatu. Artinya saya ya sudah, minggu ini apa yang disulang oleh Prof itu yang saya dengarkan, itu yang saya coba terima. Minggu depan apa, ya paling saya menerima lagi tanpa harus memperhatikan yang minggu lalu itu saya sebenarnya bisa melakukan apa. Betul Prof. Jadi memang betul-betul ya, saya pikir metode pembelajaran ini luar biasa. Saya pikir di samping memang cara, ternyata dari sisi apa ya, materi bagi saya pribadi ini cukup luar biasa karena memang ini menjadi hal baru. Tapi hal baru itu juga tentunya dari sisi kendala, hambatan, dan permasalahan yang saya hadapi juga pasti ada drama sendiri. Tapi setelah saya bisa coba selesaikan dengan beberapa drama yang di dalamnya, ternyata asik memang Prof, asik dan memang wah luar biasa. Dan menjadi tadi yang lagi-lagi saya sampaikan, kalau ini adalah bahasa coding di dalam aplikasi Python, ternyata memang lagi-lagi bukan hanya bercerita data yang sifatnya data kuantitatif, bahkan malah bisa digunakan untuk pengetikan. Barangkali itu Prof, mohon izin untuk bisa mendapat arahan atau petunjuk beberapa hal yang saya temui, barangkali hal-hal yang saya anggap menjadi kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Oke, terima kasih. Jadi ya saya senang respon tadi, karena memang saya sering ke mahasiswa juga, kenapa ada istilah S1, S2, S3. Kalau kita ada yang mungkin saya katakan nggak beruntung, S itu artinya adalah stres, S2 stresnya 2, S3 tapi kalau yang beruntung, S-nya bukan stres tapi senang, jadi senang, jadi baru selesai S1 langsung ingin S2, setelah S2 juga ingin S3. Mungkin kalau ada S4 saya ingin lanjut S4, itu sayang sudah nggak ada sebenarnya. Nah, memang dalam konteks apapun kita belajar mesti awal, makanya sekarang saya begitu harus hati-hati ke apapun generasi sekarang, kan generasi apa ya, kalau saya merasakan beda dengan mungkin ya zaman kita kuliah lah itu. Tempaan dosen betapa, kalau saya guyonannya ke Mas gini, zaman saya mahasiswa betapa dulu dosen berkuasa penuh, tanpa apa-apa kita ini sedikit dihukum apa aja kita nggak bisa berani memviralkan istilahnya. Tapi sekarang kebal kita nggak bisa, malah itu kita akhirnya bagaimana membuat mereka mau antusias, mau senang, ini hanya gitu aja. Kalau enggak, kita akan ditinggalkan masalahnya tadi, tugas ya dibiarin, nggak diapa-apain itu. Nah, ini memang yang kenapa sering saya katakan, apa yang seminggu, saya nggak akan menyatakan apa salah benar atau ini ya, apa yang sudah diperoleh ini adalah sebuah karya kan. Walaupun mengatakan, aduh minggu ini saya nggak bisa apa-apa, itu juga sudah suatu karya juga kan, karena bisa memahami selama seminggu itu ternyata saya masih sibuk sekali apa misalnya. Karena anak S1 pun ya kadang sibuk juga sekarang kan aktivitasnya itu kan ada anak. Makanya saya lihat dari yang Pak ini memang mungkin sedikit saya agak bahwa kita kemarin bekerja dengan dua aplikasi ya. Yang satu kalau yang ini namanya adalah Overleaf. Jadi dia juga suatu, ini kan sebelah kiri kayak codingnya, hasil kanan adalah hasilnya. Nah ini sebenarnya adalah lebih untuk operasi kita
membuat report. Jadi kayak tadi mau nulis buku atau maka saya nanti ada contoh-contoh buku, nanti kan disertasi juga nanti kan berupa kayak buku kan itu. Yap. Nah, ada juga nanti berupa kayak format kayak paper, ada format. Nah, di yang Overleaf ini ada pilihan untuk apa istilahnya template-nya itu. Itu ada banyak yang bisa dipilih untuk kita kalau ingin membuat apa hal yang baru itu. Jadi apa mungkin kalau saya kalau jadi adalah namanya kita ingin bikin new template itu. Jadi kita bisa new project. Nah, nanti ini ada pilihan kalau ini kan saya udah ada banyak karena ini semua sudah saya buat di sini. Nah, nanti ada kita akan kalau new project ini nanti kita akan dapat pilihan yang blank, kita nanti atau example project, apa kita ngupload yang sudah punya project, apa import dari tempat lain, nah atau template ini jurnal artikel. Jadi besok kalau mau makanya nanti kalau sudah ada hasil yang menarik kita bisa bikin format jadi jurnal artikel. Nanti, oh ini tugas kuliah ini mau saya bikin jadi buku. Nah ini makanya saya kemarin ada yang masa saya S3 hanya ini sudah jadi buku. Nah tinggal nyari waktu kapan mau ditangga. Bisa juga berupa kalau kita ingin bikin formal letter. Nah, ini yang assignment tadi yang saya ini kan untuk kalau tugas, bikin poster. Oh, mau presentasi. Nah, ini kan tadi belum nanti kalau saya ingin presentasi gimana supaya tadi kan berupa nah kalau nanti presentasi juga bisa bikin report, bikin CV. Nah, ini tesis atau kita mau nambah apalagi di sini. Nah, ini sebenarnya ada banyak template yang untuk ini namanya kalau ini adalah overleaf ya, jadi di ini kan ya. Jadi, nah nanti yang untuk walaupun nanti yang apa, yang tadi konteks Python-nya juga memang di sana juga ada kepentingan untuk texting, yang kayak gini olah jadi nanti itu di ini kan yang tadi yang punyanya si Colab itu. Kalau ini namanya pemiliknya adalah si Overleaf ini, overleaf.com. Nah, jadi nanti untuk ini LaTeX tapi yang versi cloud ya, jadi kalau LaTeX kan ada yang versi offline itu, yang jadi kita kalau running tidak butuh internet, kalau ini nggak ada internet kita nggak bisa running, tadi recompile nggak bisa. Oh, siap. Jadi internet jangan sampai kita kerja dengan ini tanpa ada internet gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin kerja offline ya kita di ini yang apa yang di offline-nya itu. Nah itu. Nah, untuk yang seperti ini nanti ada pilihan-pilihan yang memang bisa kita ini kan. Nah, sekarang yang untuk kepentingan kayak tadi ada berbagai hal kita memang bisa enjoy step by step itu. Tapi pada saatnya setiap untuk yang LaTeX pun sekarang kita punya ada AI yang namanya mungkin mau pilihan mau apa ChatGPT atau apa, dia juga bisa membantu kita untuk LaTeX ada pertanyaan apa, kita bisa dibantu. Oh, cara buatnya gini loh, cara masukin gambar gini. Jadi nanti pada saat seminggu nunggu saya dulu kan kelamaan. Nah, pada saya sekarang kenapa? Saya sempat di dunia AI sekarang ada kemungkinan kan banyak profesi katanya hilang. Nah, saya nggak tahu kalau dosen itu hanya apa lebih ke teknikal aja, nggak ada ininya, mungkin sudah akan digantikan gitu. Karena seperti dokter pun katanya juga mau diganti besok. Oh, sudah kemarin yang dioperasi pasiennya di Bali, yang operasi dari Jakarta, berarti kan gunakan perintah jarak jauh kan, Betul. misalnya. Terus yang disuruh kalau zaman dulu bayangkannya pakai apa remote control itu nerbangkan pesawat, lama-lama enggak, sudah biarin aja sana terbang dengan ininya. Nah, maka nanti salah satu yang apa sering saya ini kan untuk belajar lebih cepat pada saat untuk nanti kadang kita bisa mengcombine dengan si ChatGPT tadi. Jadi ada tadi Mas, "Oh, di kok saya mau bikin ini, boleh tanya ke sana." Nanti kadang dikasih nanti conjecture, saran, nah itu belajar agak lebih cepat juga. Nanti untuk yang satunya ini kan kebetulan belum nampilkan yang Python-nya ya, yang Colab Colab namanya. Jadi yang Colab tadi kayaknya belum nampilkan ya, apa sudah ada yang Colab? Sudah nyoba yang gambarnya kayaknya masukin gambar, belum membuat gambar sendiri belum ya? Belum, Prof. Yang collab. Jadi Belum. itu kan kemarin ada yang satunya adalah nanti yang ke collab-nya. Jadi itu yang di bukunya itu di bagian akhir itu, yang lab-nya itu. Itu Ya. kan isinya coding-coding, itu yang coding-nya Python-nya itu.
Jadi kalau ini adalah coding-nya yang overleaf itu, coding untuk texting jadi ininya. Ya nampilin gambar, report kayak tadi mau bikin, maka nanti saya harapkan dari ini ada yang menarik untuk ditulis sebagai paper. Terus nanti ini kan format tugas, kalau saya ingin rubah ke format buku, jadi nanti ada ini juga bisa. Jadi saya di beberapa oh ya saya perlu share screen ya ganti, mohon maaf tadi Saya masih stop. belum share screen, betul betul ya, jadi makanya Stop. nih. Nah ini tadi yang saya sempat template yang ada banyak bisa kita ini kan pilihannya, bentar. Oh saya kok malah keluar, bentar. Nah, ini kan overleaf di atasnya ini. Jadi kalau kita ingin bikin new project nanti kita bisa. Nah maka di sini saya punya ada yang berupa buku, format disertasi nanti sudah standarnya yang UGM yang bikinkan itu. Terus apa berupa jurnal ini yang kalau yang sudah terbit saya parkir sini, yang belum masih di sini. Terus juga tugas-tugas saya yang lainnya untuk kebetulan saya harus presentasian ini ya di sini proposal, proceeding, terus ini kuliah-kuliah S1 ini. Maka tugas-tugasnya mereka juga ini semua makanya kemarin saya pilih karena katanya ingin pembekalan ke static learning, ya udahlah saya ambilkan dari yang komputasi tadi yang dua, karena memang apa, kita tidak belajar statistik teori, artian hanya berteori aja, tapi langsung ke realnya kan harus ada komputasinya. Nah, makanya di yang S2 aja, lah ini ada yang dari yang S3, jadi semua saya memang sudah di sini. Nah, ini yang bimbingan skripsi, tesis, terus tadi yang di atas ada disertasi itu. Nah, ini ada template-nya masing-masing itu yang diinikannya. Nah, tadi yang kembali ke yang tadi udah Pak Sis tadi kan yang saya bawanya yang ke komputasi ya tadi akhirnya komputasi 2 ini. Nah, di sini kan kelihatan Pak Sis tadi sudah melakukan editing juga, kedetek oleh saya. Jadi maka saya kemarin mantau kayak ini Pak Sis lagi asik di overleaf-nya ini. Karena di sini nanti bisa kelihatan historinya. Ini kapan Pak Sis kira-kira, dan jadi saya akan tahu pola mahasiswa kerjanya jam berapa itu. Siap, Prof. Ada yang malam-malam itu. Ini misalnya Pak Suri, ini 8 malam apa 9 malam atau sampai yang paling ini tadi tanggalnya juga kelihatan kan ini ada 14 ini kalau di jam kerja berarti pas disambi-sambi kerja. Karena ini bisa dilakukan di HP juga bisa, Pak C. Jadi kalau kita buka over ini di HP juga bisa. Jadi saya kadang kalau ingin mantau ya buka di HP, sambil tak lihat-lihat, Pak saya sudah ngerjakan ini loh proposalnya atau mungkin ininya tolong ya udah saya lihat-lihat itu. Nah ini kalau kita ini tanggal 14 mungkin kalau mulai dari ini yang terbaru kan 15-nya, terus 14 tanggal 7. Nah, berarti kan ini dari itu yang pas ini pas mulai ini kan, terus ini di jam-jamnya nggak ada yang sampai itu kalau S1, wah yang tengah malam ada, yang jam berapa. Karena mereka staminanya hebat-hebat. Nanti kalau kalau saya kadang juga sampai nah ini kalau ini berarti saya kan ini yang jadi kadang saya kadang kalau lagi ini bisa jam 9 malam, mungkin kalau nanti sayanya paling malam mungkin di jam itu juga dan nah ini memang keuntungannya digunakannya adalah kita bisa ada apa tadi historinya gitu di. Nah sekarang ke yang tadi yang tugas di Ya. sini memang nah di overleaf ini adalah kalau yang
maka nanti lihat struktur pada saat kadang untuk ada yang namanya untuk judul itu sendiri, baru di bawahnya ada bagian dokumennya gitu. Jadi ini kan bagian dokumennya ditaruh di atas ya. Ini kadang kita kalau untuk tadi yang title page itu, mungkin kadang kita rubah apakah tadi misalnya di sini, itu ngefeknya apa, nanti Mas setiap itu kita bisa lihat mungkin nanti kita bisa lihat contoh yang bentar ini, kayaknya bentar restore ada yang ini dulu saya. Karena ini kalau format ada di sini, ini berupa artikel. Jadi kalau yang berupa tadi ada halaman, itu lebih yang berupa seperti yang ini tadi, yang mungkin saya akan lihatin yang berupa buku, nanti ada halaman sampulnya, Ya. itu langsung lebih lengkap. Kalau yang berupa artikel kan nggak perlu ada halaman sampul misalnya kayak gitu. Mungkin ini yang kayak mungkin buku sederhana saya tentang matematika finansial. Ini ada yang dari kuliah. Nah, di sini nanti ininya, aduh sorry. Nah, kalau tadi kan artikel, yang ini adalah buku nanti ini. Kalau kita ini kan. Nah, ini book gitu. Ya. Ini kalau ini sudah standarnya buku, nanti ada macam-macam. Maka di sini ada nanti ada daftar isi akan dengan sendirinya keluar itu. Nah, baru bagian dokumen di bawahnya ini. Bukan yang ini yang kayak tadi ada halaman depannya kayak gini, ini sederhana, ini terpisah. Nah, kan ada daftar isi dulu, bagian dokumen jadi sudah ini kan. Ini adalah buku yang sederhana ini, jadi nggak ada banyak aksesoris di atasnya, tadi ada mau gambar lah, di sini. Tapi bagian dokumen tadi kan Pak sih taruh di atasnya itu. Jadi Ya. kadang jadi ini lah. Nanti makanya nanti kalau misalnya memang ingin ke format buku, ini bisa juga. Jadi nanti misalnya kita akan cari sendiri dari sini juga boleh gitu. Jadi seperti kita mungkin saya taruhnya di yang kuliah ini aja, mana jadi setiap template itu sudah punya semacam aturan mainnya tadi, mau Ya. rapi kayak apa, mau berupa misalnya kita minta slide juga nanti namanya Beamer kalau tertulis di sininya itu. Nah, ini misalnya kalau saya pindah, kalau tadi kan yang aksesoris kayak gitu kan taruh di atasnya. Ya. Misalnya saya pindah di sini. Kalau memang bukan format ininya, kadang nanti dia akan menyatakan misalnya adalah error gitu. Nah, ini kan langsung sudah rapi, hanya mindah ini tadi kan Pak, waduh loh kok jadi kemana, padahal cuma sederhana kan itu. Ya. Jadi Betul, Pak. karena pada saat naruh, kalau ini otomatis sudah ditata rapi, yang depannya ini ada terus ininya, terus. Nah, ini pun untuk tanggal karena ingin tiap hari rubah-rubah, cukup ditulis date dalam kurung aja, nanti dia otomatis ganti ini, Siap, siap, siap. tanggalnya itu misalnya. Tapi kalau kita ingin memang ini nah ini sudah mulai kelihatan ini kan pengantar sendiri, nah konten tetap ada juga.
Nah, ini saudara. Oh, terus yang ini, nah, cara kita mau ngedit misalnya ini kita klik-klik gini kan sudah akan ketemu ini kan. Oh, ini Iya, salahnya apa ini? Nah, ini misalnya kalau kita ingin mengeluarkan kayak gini sering di ini namanya begin enumerate karena kita ingin ada. Nah, ini sudah ada pasangannya. Nah, iya, maka masing-masing ini malah yang dikasih item-item kayak gini. Nanti nah, yang ini ditaruh di penutupannya. Nanti hasilnya sudah beda lagi. Misalnya ini saya coba satu dulu, yang ini paling akhir dikasih nomor sendiri kan ini. Nah, ini langsung aja dikompil dampaknya apa dulu gitu. Oh, bedanya apa. Nah, ini kan ada nomornya, ini kan nggak rapi kan ini. siap. Ya, Tapi sekarang kalau ini ingin rapi, ya tinggal dikasih tambah tanda apa, item-item ini nggak usah dikasih nomor, nomornya udah sendiri oleh si ini. Nah, itu tadi keuntungannya. Makanya disebut sebagai memang dia coding, tapi untuk apa, SD tapi di nikahnya. Nah, ini yang 3 juga saya ganti cuman item-item kayak itemize kayak gitu. Nah, ini udah terus sampai 6 6 ini yang sampai tadi berapa? 9 ya. Walaupun nggak ada nomornya tapi nanti tahu-tahu akan keluar nomor ini. Nah, dengan sendirinya sudah rapi kan ini jadi udah apa, rapi enggak? Ini yang nanti dalam keadaan misal nah ini yang tadi ini yang kerjanya link ke Python-nya ya. iya, Nah, di Python juga apa, ada untuk naruh teksnya dulu. Jadi di sini kan kalau di Python ada teks, ada code. Kalau code itu yang di teks ini kita mungkin bisa juga di sini dulu nanti pada saat sudah mau jadi laporan, baru dipindahin ke overlay tadi, gambarnya, teksnya, kayak buku tadi, kayak buku yang learning kan itu kan, depannya kan teks, gambar itu baru codingnya di bawahnya, bisa diatur seperti itu. Nanti yang codingnya ini saya taruhnya akan di bawah, jadi gambar mungkin ini nanti kan kalau di bukunya kan ada kayak gitu kan ini, iya, di bagian terus ini codingnya ditaruh di section sendiri, khusus codingnya. Tapi juga ada buku yang langsung tiap section langsung codingnya di dekatnya. Karena apa, supaya si pembacanya langsung nyoba gitu. Kalau ini kan nunggu kan, nunggu sampai babnya berakhir baru saya mulai, wah udah banyak permasalahan, saya malah jadi sudah pengen nyoba. Nah, ada yang maka saya kemarin ada yang untuk kok saya lihat mahasiswa, lihat itu kayak nggak sabar gitu, ya udah tak carikan buku yang tiap section langsung ada coding-nya. Jadi, kalau ini kan coding-nya ngumpul di terakhir kan ini. iya. Nah, ini baru diisi lab satu Python, itu kenapa tadi saya kasih nama ininya untuk bahwa dia ke sini sudah. Nah, baru di sini mulai bermain Python-nya. Nah, kalau yang apa, tadi kalau misalnya mau nyoba setiap itu langsung dicoba hasilnya kayak apa, lah langsung gambarnya dipindahkan ke ininya, itu adalah yang apa, ya itu masalah selera kita ingin menunjukkannya apa gitu. Nah, memang selama ini ada yang milih kalau saya selalu kenapa saya ingin ada struktur, karena nanti pada saat dikejar statistik, kita pendahuluan adalah untuk mengetahui sebenarnya kita mau ngapa gitu. Oh, saya punya datanya, saya tertarik urusan apa, data tentang mungkin curah hujan, terus apa yang mau dicari? Oh, saya ingin ingin mengasah apa sih? Oh, curah hujan dengan apa? Maka kita mulai cari metode statistiknya kan, namanya metodologi. Oh, saya akan pakai regresi aja dulu. Saya ingin deskriptif dulu. Oh, di sini ada teorinya gini. Kalau belum sempat ngetik teorinya, ya kita bikin link ke bukunya aja. Oh, besok saya akan teorinya dari bukunya ini aja yang mungkin enak dibaca atau mungkin mudah dipahami. Nah, maka ditaruhnya di tadi yang apa, kita nanti ada harapan setiap ini nanti ada metodologinya dulu di sini. Oh, yang minggu pertama kita masih belajar apa tadi, LaTeX dengan Python-nya. Nah, tadi yang apa, LaTeX-nya kan memang ini sekalian sudah di sini. Nah, yang Python-nya saya minta nanti ditaruh di
khusus jadi sudah nyoba-nyoba gambar hasil Python yang nanti kita pindah ke Overleaf-nya itu. Siap. Tapi selama kerja di Python-nya, kalau kita ingin mulai ngetik-ngetik teks, taruh di ini dulu. Nah, ini kita bikin teks di sini. Ini bisa juga apa, mau ditebakan, mau ini kayak kan ini masih seperti di Word. Ya. Jadi tidak seenak yang tadi latek kan bagian yang editornya sama hasil yang PDF-nya kan beda banget kan. Kalau di sini masih kita yang dulu namanya apa, WYSIWYG apa ya, what you see, what you get gitu. Kalau LaTeX enggak, what you see adalah kayak coding-nya itu. Nanti yang di kanannya baru yang what you get-nya. Nah ini apa, filosofi ini kenapa saya ini karena yang nanti jadi sudah bisa kita mau texting bisa, jadi waktu kerja sibuk aja di sini dulu. Mungkin ingin mulai ngetik apa ya, ini apa, oh ini saya mana, ya oke di sini dulu nggak apa-apa. Tapi yang mulai ngetik formula kan repot. Nah kalau di LaTeX enak banget. Nah sekarang kita pindah misalnya lihat LaTeX-nya, ini kebetulan belum ada yang berupa formula. Nah, Betul. nanti kalau yang kayaknya di statis ini yang kayaknya saya mulai masukin formula belum nih kayaknya. Nah, nanti kalau memang sudah ada formula lah kayak gini, ini kan sudah mulai ada formula kan ini. Padahal nulisnya kayak gini, Ya. tapi hasilnya keluarnya kan beda kan ini kalau kayak ngetik itu cuma kayak gini, head Y, oh ternyata kok hasilnya ada bisa nulis X kayak gini. Padahal kalau dilihat antara yang di ini kan coba Ya. nulisnya kayak gini. Ini kalau kita ingin lihat ini di mana sih cara ngetiknya. Hmm. Nah, nanti bisa kelihatan mungkin nah ini lebih cepat ini. Ini prediction error. Jadi kan ini source of prediction error ini kan yang di sini. Jadi Ya. begin frame ini karena ini berupa slide jadi taruhnya di sini kan. Terus ini prediction error has two component. Nah, hasilnya seperti ini kan. Kan jauh banget kan dari yang ininya di sini. Kalau Word kan langsung kelihatan di situ kan, makanya Betul. itu Word dulu disenangi orang yang aliran fisik itu, yang dari what you see, what you get gitu. Kalau ini enggak. Ini orang-orang yang memang sudah mulai suka coding. Kalau yang nggak suka coding nggak seneng lihat kayak Ya, betul. tapi kalau tadi Pak Sis karena baru pulang kuliah kan kaget, "Kok kita bikin kayak gitu tahu-tahu di sini kok bagus banget sudah." Tadi nggak rapi hanya karena merintahnya aja, kita nggak pakai yang bagian enumerate, saya ngasih nomor sendiri, ya boleh-boleh aja, tapi hasilnya kan apa, wah kok nggak seperti yang saya inginkan, nggak miring-miring gini ya, nggak lurus gitu. Nggak, tapi sudah lumayan kan dibanding kalau kita dengan Word mungkin masih. Nah inilah yang apa, kita akan nanti beberapa untuk jadi kalau ini dalam versi yang slide ini namanya Beamer nanti ini. Nah, maka nanti biasanya di setiap kuliah saya ada tugas yang kayak tadi berupa report, bisa artikel, bisa buku, tapi nanti pada saat presentasi saya minta bikin Beamer-nya. Nah, bayangin kan, waduh, ini kalau kayak gini repot juga itu. Nah, sekarang misalkan yang di Pak Sis tadi hasilnya ini misalnya ingin ditampilkan dalam bentuk Beamer ya. Ini kenapa saya akan minta bantuan si ChatGPT supaya apa? Wah, saya hanya ingin presentasi kayak gini. Ini apa? Kan ini formatnya berupa artikel. Nah, ini bisa minta kalau tadi kita ngaktifkan Beamer-nya bisa. Jadi kita minta template yang namanya Beamer. Jadi kalau yang ini kan belum kan, ini tadi masih artikel kan ininya. Nah, Ya. nanti bisa misalnya kalau ingin ngambil dari sini juga nggak apa-apa. Tinggal diedit. Oh, ini loh saya ingin apa, ini titelnya inilah, nanti yang bagian title taruh di atas ini. Nanti kalau kita misalnya ingin ngambil apa, ini bisa di-copy, nanti kasih tinggal nambahkan tinggal diedit-edit isinya aja, dirubah, dikopikan dari yang tempat Pak Sis tadi.
Ini kalau nah ini sekarang saya nambah file di tugas ini adalah ini presentasi. yang slide ini saya, Pak. Nah, nanti di sini kan, nah Ya, nah ini kosong, taruh aja di sini. Nah, kan saya mulai ngedit yang bagian atasnya ini. Oh, ini saya ingin yang tadi dari tugas mau judulnya apa tadi title-nya ini, slide mulai di mana yang tadi yang oh title page. Oh, ini yang tadi kayaknya sudah saya pindah kok masih ini ya, data tadi kayaknya ya. Hanya sudah saya compile kalau tadi ya ini, kok masih kembali ke sini ya. Bentar. Oh, sudah di sini tapi masih di ini ada apa? Coba saya compile lagi kalau ada salah enggak. Oh, gambarnya tapi jadi hilang ya yang gambar ya. Oke, nanti ya, ada. Kalau yang tadi ada gambarnya kayaknya ya. ada Prof. Ya. Logo. Yang logonya di mana tadi naruhnya? Oke, nanti mungkin di apa? Sekarang saya ambil ini kalau hanya untuk kepentingan karena kalau yang di slide memang yang kita butuhkan kan nggak banyak ya, hanya berupa apa? Nah ini kan apa? Judul-judul apa langsung karena kita kan mengarah ke langsung tidak. Nah misalnya kita yang mau dipresentasikan yang mungkin tugas mana dulu ya yang oh ini jadi tentang pendahuluan dulu lah misalnya. Saya ingin ini dieditkan di sini. Saya kasih nama apa? Ini pendahuluan. Nah, ini autornya bisa langsung kelihatan di sini. Misalnya ini Poin-poinnya ya Prof ya. Ismanto gitu kayak gitu. Jadi terus kita mulai ambil lagi dari sini. Oh, tadi tentang pendahuluan mau isinya apa? Misalnya kita mau ini langsung di ini kan. Nah, ini baru yang di begin mungkin kalau nanti kepanjangan ya bisa tapi saya hanya ngasih untuk ambilkan satu dulu yang mungkin bagian pertama apa ini metode oh yang ini pengantar statistik. Ini juga ada nanti itemize di sini kan itu. Nah ini ya ini saya ganti satu aja dulu, yang lainnya biarin dulu misalnya. Nah ini kalau saya running nanti di bagian yang awal ini dulu itu. Nah ini kan yang tentang apa? Tapi nama ininya adalah saya masih bicara tentang pengantar statistiknya. Nah, mungkin saya ini saya jadikan biar kelihatan di sini. Nah ini misalnya. Nah ini sudah kelihatan di sini kan. Terus ini baru saya ganti satu kan nanti ininya. Nah kalau agak banyak sudah ini mungkin saya bikin frame lagi. Ini per frame per halaman ini. Ini kalau kebanyakan ya kayak tadi jadi nggak kelihatan. Maka harus saya kendalikan ininya. Nah nanti ini hanya untuk ke yang apa? Terus kalau yang formula juga saya jadi ini nanti ada punya 2, nah nanti nambah nambah lagi kan ini untuk mainannya jadi 3, 1 nanti slide-nya. Jadi tapi nanti pada
kalau kita ingin masukin gambar-gambar di sini juga bisa kalau kita ingin nampilkan kayak tadi punya gambar di mana tadi yang Pak Ses ya misalnya. Saya ingin Ini ada ya kalau nggak salah tadi yang gambar apa ya tadi ya? grafik. Seingat saya yang grafik apa ya tadi? Yang gambar grafiknya di mana tadi ya? Materi minggu kedua kayaknya. Minggu kedua ya? Loh kok nggak ada ya? Tadi kayaknya saya lihat ada gambar ya? Ada Bro. Coba saya compile lagi. Di materi minggu kedua, Prof. Apa nanti saya kehapus nanti ya? Kok ini kok habis ya? Apa saya salah ini ya tadi? Apakah apa saya melakukan tadi ini ya, kehapus atau kok ini ya, kok enggak? Kok langsung ini Sepertinya penutup? iya, Gimana? sepertinya bagus, Prof. Apakah hapus ya? Iya, sepertinya iya. Coba saya undo-nya sampai bentar. Padahal saya tadi harusnya nggak melakukan penghapusan, hanya mengubah di ini ya. Iya. Tadi kalau di nah ini kan masih ininya di Berarti hanya merubah tambahan item-item itu aja iya sepertinya, Prof. sebenarnya hanya item-item aja kok bisa Iya, jadi ke bawah ya. Kayaknya ke bawahnya enggak kok ya. harusnya tidak tadi sepertinya. Mhm. Kok hilang kemana coba? Kalau di sini oh ini yang dari yang saya tadi sih yang ini yang Yang slide. kok bisa aneh tadi Iya, apa ke tapi di kayak sebentar kalau di-undo lagi kayaknya dia sudah kalau sudah ke running tadi ya, kebetulan nggak saya copy dulu. Nah, sudah terrecompile berarti ya. iya. Nah, makanya kok ini terus yang ini kok nggak ada gambarnya. Tadi kayak saya lihat ada gambar ya. Iya. Padahal tadi saya hanya ngedit yang bagian ini ya. Ya, Misalnya karena nanti coba termasuk di gambar logo UGM pun hilang juga kata tadi kan, Prof. mhm. Kalau ininya masih masih di Oh sini iya, Mas. ada, Ya, cuma tinggal file-file apa, yang nanti ini ya. ngambil Iya, perintahnya lagi aja mau ditaruhnya di mana tadi. Kalau ininya sih nggak hilang. nggak hilang ya. Ini yang tadi gambar ini masih ada. Iya, Jadi biasanya perintah include grafik gitu. Jadi kalau nah ini yang kalau misalnya kita misalnya apa, cara memasukkan gambar di latex itu. Nah, kita minta apa, contohnya. Ini kalau misalnya apa, kita
Aduh. Nah, ini kan ada use package-nya harus masuk, bikin figur. Nah, nanti ini include grafiknya di ini kan tadi yang nama filenya Siap, di siap. kayaknya use grafiknya tadi sudah ada belum? Kalau belum harus ditambahkan di atasnya gitu. Iya. Saya ingin bikin slide di sini yang tadi misalnya kalau mungkin yang di frame yang paling akhir nggak apa nih yang enggak. Saya ini hanya ingin ini gambar apa misalnya tadi yang histogram kalau nggak salah tadi ya. Iya. Ada histogram ya. Histogram itu gambar yang nama filenya yang komputasi Tabel, statistik ya. grafik. Oh, yang grafik ya. Iya. Nah, ini nama filenya kayaknya agak susah ini. Kalau nanti salah ngetikan masalahnya enggak ini. Oh, kan harus persis itu. Iya. Kalau nggak ada copy, oh nggak ada copy-nya. Bentar. Nah, ini kayaknya sebentar, aduh. Biasanya bisa kan ngasih nama filenya kebetulan agak susah ini. Harus sesuai. Kalau tapi kayak gini aja. Nah, ini saya copy aja. Tadi saya tadi naruh di yang paling akhir ya. Tadi di mana saya? Oh, malah saya tadi naruh. Oh, benar. Jadi saya mau bikin kayaknya di slide akhir apa di mana tadi? Ini sama. Gambar. Oh, jadi enggak. Kan tadi saya sudah naruh yang include grafiknya kok enggak muncul kan. Oke, saya taruh di sini dulu daripada sudah mengcopy apa ada repot nyari lagi. Nah, tadi saya maunya di sini kok. Nah, ini nama file, cuma nama filenya itu PNG, moga-moga nggak ada masalah itu kalau ini kadang ini yang ini kan JPG. Iya. Itu PNG ya tadi. Kan harus sama. Nanti kalau enggak diganti yang satunya dulu. Nah, ini kalau apa di-compile nggak mau kadang berarti use grafiknya belum dipasang itu. Oh, baterai habis. Nah, ini bisa masuk kan udah. Jadi PNG bisa, JPG juga bisa. Nah, kalau Siap. misalkan kita tadi kan bisa aja kita ngetik sendiri perintahnya, tapi kan agak panjang kan, repot. Udah minta tapi saya ingin bikin masukin gambar gitu. Masukin tabel. Nanti tinggal apa, yang penting filenya sudah di sini, sudah di-upload. Tinggal nama filenya kita ganti yang punya itu Pak, itu cara lebih cepat daripada kita harus nyari buku latek dulu terus saya ngetik sendiri ya kelamaan itu. Kalau enggak dari yang sebelahnya itu kenapa tugas saya minta kan saling bisa share itu karena supaya tadi nggak ada masa alasan saya nggak bisa masukin gambar. Nah, tinggal lihat yang punya temannya di copy caranya terus di ini sudah bisa itu. Karena yang kita cari kan bukan
bagaimana cara yang akan diujikan itu, bagaimana ngetik LaTeX kan bukan. LaTeX adalah sebagai media kita membuat laporan itu. Yang penting apa kerjaan statistiknya saya bilang. Jadi berbagi yang itu kalau untuk walaupun untuk bikin gambar pun juga sama, kalau ada yang kesulitan ya saling berbagi, kalau di ujian ya sendiri-sendiri. Tapi kalau pas belajar bareng-bareng, kenapa saya bikinkan dalam satu platform seperti ini? Karena apa? Tugasnya saya minta datanya beda-beda. Jadi nggak boleh datanya sama. Ya. Jadi akibatnya kan mereka akan punya tantangan berbeda kan. Kalau datanya sama, nanti hasilnya sama semua. Saya bilang, enggak, datanya harus beda. Nah, dia silahkan sesuai passion-nya masing-masing. Saya senang data tentang kemiskinan, saya data politik, ya boleh data apa. Tapi saya harapkan di pendahulunya ada motivasinya. Kenapa kamu tertarik data ini? Kenapa tertarik ini? Terus, tapi yang kita pakai adalah menggunakan hanya masif yang lagi materi statistiknya yang sederhana itu. Dan ini masih keluar ikut ini gara-gara belum saya hapus tadi kan ini. Nah, ini nanti ini dihapus sudah enggak karena nama filenya tadi kalau ngetikkan nama file kayak tadi kan repot, lebih baik karena copy. Karena satu salah ketik sudah bikin jadi enggak jalan. Nah, ini tadi tentang apa, yang ini belum saya ganti namanya, apa, misalnya kita sebut sebagai apa, histogram misalnya, atau grafik histogram misalnya. Nah, sekarang ini sudah ininya ganti ini yang versi slide, kalau tadi yang versi apa ini yang di nah ini suka yang di versi slide kalau masa saya tadi taruh yang include grafiknya di mana tadi yang ini saya copy, saya taruh di yang naskah ini tadi yang karena sempat tadi hilang untuk kembalikan lagi Ya. ya misalnya tadi saya taruh di minggu kedua ini misalnya. Jadi kalau kita asal sama-sama di situ ada nah sekarang sudah ganti yang di versi yang laporannya ini, kan udah masuk lagi di sini itu. Jadi itulah kenapa pada saat saya inginkan kalau sudah tugasnya pakai ini, kok aku presentasi pakai PPT, ya udah tidak repot kan. Ini kan tinggal kita copy taruh di sini sudah jadi slide kan itu. Cuman memang slide kan harus lebih ringkas, jadi yang panjang tadi yang ada bisa kita kurangin itu. Nah, nanti kalau apa kerjaan-kerjaan yang tadi sementara mau di-collab dulu nggak apa-apa untuk masuk ke apa. Nah, moga-moga nanti yang ini aspek ini nanti silahkan apa kayak ya kan tadi sih dari sisi apa ya memang adaptasi di awal kalau zaman saya dulu pertama kenal LaTeX zamannya belum ada apa ya ChatGPT nggak ada ini waduh setiap ini saya harus tanya ke ada di mana nggak ada. Kalau sekarang kalau misalnya tadi ada masalah itu kalian juga kita minta perbaiki nih LaTeX-nya, perbaiki coding-nya itu bisa itu. Nah, itu akan mempercepat sekali untuk kita pada saat daripada kita mau tanya teman atau apa kan cukup lama itu responnya juga kemungkinan ya. Tapi karena sekarang ada sudah di era yang AI seperti ini, kenapa kita nggak kita harus nunggu cari teman gitu. Maka pada saat di coding kalau kita ada masalah bisa itu minta misalkan kita apa, nanti kita kalau sudah mulai masuk statistiknya nanti kan mulai nanti ada komplikasi karena nanti kita harus ada di collab dulu di Python-nya. Nanti hasilnya baru dipindah ke ini. Baik, mungkin sekarang saya akan mulai masuk ke yang materi yang tapi ini tadi sudah ya tambahan ini nanti silahkan kalau ingin mulai nyoba bikin slide-nya, dikira Ya. tadi yang gambar tetap masih ada di sini, cuman perintahnya tadi yang saya nggak tahu kok bisa kehapus, nggak sadar ya tadi. Padahal tadi saya hanya ngedit yang apa, nambahi begin enumerate kan tadi yang nomor itu ya. Ini nggak apa nanti untuk yang minggu 1 kan memang isinya adalah, eee, tentang Python-nya dulu lah ini kan, sama bagaimana menggunakan
overleaf-nya lah itu. Jadi sudah di Nah, sekarang untuk minggu kedua, kita mulai gunakan statistiknya ini. Nah, inilah nanti saya akan mulai, walaupun ini saja saya belum sempat ini semua sudah formatnya slide. Jadi kalau misalnya ingin bikin slide tidak cuma satu, ini ada lagi ya, ini di Oke. copy aja, nanti tinggal diedit, diganti kata-katanya paling cepat kayak gitu. Karena, nah ini kan nanti copy ini kan, terus kita sudah dapat yang ini sekarang saya ganti yang di sini untuk jadi tentang kita mulai, nah ini kalau pas presentasi biar bersih ini, nanti pilih layout-nya yang ini, PDF Inspirator. Ini sudah bersih tadi ya. Kan nggak ada lagi editornya tadi kan itu. Iya. Nah, kalau ini sudah, ini jadi ini di kontak untuk tadi sangat nggak, kalau tempat saya kan saya ganti nama di sini kan, ini kalau ini masih kayak untuk ini sebab dari apa tentang statistical learning itu. Ini saya tadi jadi kadang kalau ini maka data nanti ini silakan diganti kalau ini kan pada saatnya kita ingin memahami ya, tentang suatu teksi. Jadi data setnya 200 market dengan untuk Teveradora ini mungkin dari data itu kita ingin lihat apa? Oh, saya ingin lihat ini Pak yang salesnya itu. Kalau mungkin kita nanti kan misalnya curah hujan misalnya. Mau apa sih yang kira-kira pengaruh kalau sales apa ini ingin lihat bagaimana yang kalau kita promosi lewat TV, lewat radio, lewat newspaper, yang pengaruhnya paling besar mana? Lah itu yang nanti kita lebih gencar, kalau sekarang kan kayaknya radio sudah nggak laku, newspaper kayaknya yang baca sudah jarang, TV ya mungkin nah ini sekarang yang paling laris kan iklan lewat yang di medsos apa, di YouTube lah, di mana yang media-media baru kan itu. Nah, nanti curah hujan juga apa sih yang sekarang sudah ini kan, apa, ada dampak apa itu. Maka saya kemarin melihat mungkin peristiwa yang sudah puluhan tahun lancar-lancar saja, nggak ada masalah. Nah, ini sedang diinvestigasi karena dicari tahu ada apa gitu. Wong selama ini ya prosedurnya kayak gitu, aman-aman saja. Kok sekarang makan korban berapa itu kemarin 13 orang itu. Kan padahal sebelumnya nggak pernah ada seperti itu misalnya kayak gitu. Nah, kita nggak bisa lah, itu sering kalau dalam bahasa kita memahami kehidupan bahwa nggak ada sesuatu yang akan abadi kan, itu aja ya sekali harus waspada, waktu berubah, nah ini yang sekarang masuk namanya ke dynamic system itu. Ya. Kita jadi kalau di bahasa lainnya stokastik gitu. Jadi waktu ikut mempengaruhi kita itu. Ini zaman dulu kala mungkin TV, wah efektif sekali, malah zaman lebih dulu kala lagi malah radio itu. Ya. Orang semua dengerin radio lah. Pada saat sudah mulai terkini mungkin bisa ada perubahan. Inilah statistik mulai bekerja di sini. Ada apa itu? Nah, mungkin ingin cari tahu kenapa kok TV ini mulai pada saat TV mulai muncul orang senang nonton TV, radio mulai ditinggalkan. Terus koran mulai ikut andil juga, nah misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya statistik ingin bekerja seperti ini, ada hubungan apa di sini? Si X dengan si Y. Nah, di statistik mesti akan menempatkan adanya si error, karena nggak mungkin kita bisa tahu pasti hubungan si X dengan si Y. Nah, maka ditambahkan ada yang namanya adalah error random yang nggak bisa kita hindarkan. Maka orang statistik melakukan prediksi nggak ada yang tepat 100%, tapi kita berusaha apa? Memperkecil selisihnya itu. Errornya kita perkecil itu. Nah, F-nya mau seperti apa? Nah, inilah yang jadi pekerjaan. Ini kan melibatkan X1 sampai XP secara umum. Nah, akhirnya inilah pekerjaan. Nanti kenapa? Jadi di konteks orang statistik terus mengeluarkan karena tadinya keluar pertama ada sebenarnya learning sudah sejak zaman dulu kala kan. Ya. Learning adalah orang ya
zamannya belajar sudah, tapi gara-gara ada orang munculkan istilah machine learning itu awalnya itu yang jadi langsung seolah bikin heboh, semua urusan selesai oleh machine learning katanya. Jadi ya itu yang saya akhirnya ada yang mengatakan, pada saat bikin skripsi, "Loh kok tahu-tahu nggak ada bab 3-nya, wah memang kalau machine learning nggak ada teorinya Pak," gitu kan. Wah ya bahaya saya bilang itu kalau karena bagaimana mesin itu bekerja kita harus memahami kan. Ya. Ya kalau kita selama ini pakai mesin, ya memang kita nggak pernah memahami mesinnya kan. Pokoknya tahu-tahu mati panggil montir gitu, supaya Iya. diperbaiki. Nah, ini di dunia apa, saya juga mulai ada yang jadi gitu, udah ini ya dicoba-coba aja semua metode yang ada, nanti dapat yang paling ini sudah lumayan, tapi kan jadi kayak kita mau memperbaiki mesinnya mati, saya bongkar, saya coba yang ini, oh belum pas loh, padahal tidak ngepas, ini saya gini kan kok jadi langsung selesai misalnya. Nah, tapi itu namanya nggak ada panduan teorinya kan. Nah, itu akan nah, akhirnya pada saat di saya maka sebenarnya problem yang ini kan adalah kita bicara si F tadi mau diapain ini. Untuk kepentingan prediksi atau kita akan melakukan suatu inferensi. Nah, sebenarnya pada saat yang kita cari tadi kan ini, tadi kan masih plus error waktu masih di modelnya. Nah, setelah nanti kita dengan data kita akan bisa mengestimate si Y topinya melalui si F topi ini, itu. Nah, maka kita sudah bisa melakukan prediksi kalau X-nya sekian, nanti Y topinya berapa. Nah, ini yang bahaya kan yang di konteks black box ini, jadi pokoknya saya nggak tahu, pokoknya tahu-tahu keluar prediksinya itu dan ternyata akurat itu. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa akurat sama enggaknya, kenapa, ya itu seperti kita ini kan memandang ini sebagai black box. Nah, sekarang kan banyak yang mungkin masukin data, keluar apa, ya sudah. Nah, kita coba-coba sampai dapat yang paling akurat gitu. Padahal di statistik ada, kita mulai dari mungkin yang linear dulu, nanti nonlinear, terus diinikan, terus sampai akhirnya kita dapat bentuk yang fungsional antara X dan Y yang paling akurat. Nah, ini kan masalah jadi keakurasi memprediksi si Y-nya itu. Ini gambarnya belum saya Mas. Nah, ini kalau kita misalnya seperti ini kan bersih, nggak ada ininya, tapi jadi pada saat kita ingin manggil lagi, ya kita kembali ke sini dulu. Apa, ke nah, ini nanti ada pilihan, kita yang editor dan PDF-nya ada editor saja. Nah, kalau kita ingin lihat supaya, oh ini yang saya ambil, saya cek dulu. Benar enggak? Oh, udah ganti ini, nah baru kembali lagi tadi ke kayak slide-nya itu. Perbedaannya dengan kalau kita presentasi. Nah, sekarang kita dari sini ya, saya kembali lagi ke yang supaya hanya berupa tanpa editornya kelihatan ini. Ini tadi yang mungkin ada berapa. Nah, akhirnya kita ingin tujuannya kan nyari ini kan, yang supaya apa, gimana Pak, sekecil mungkin. Nah, kalau yang konteks ini ingin mencari bentuk F-nya tadi, mau linear apa nonlinear atau mau F-nya apa, ini reducible masih dapat di ini dengan nyari metode yang tepat ini. Nyari F yang tepat kayak apa. Nah, tapi masih ada sisa ini, irreducible error ini yang, waduh, kalau di regresi kan kita nambah X-nya tambahin lagi. Tadi kan hanya TV sama ini, mungkin saya tambahin ini lagi biar prediksi sales-nya bisa makin akurat gitu. Kalau hanya mengandalkan TV, radio, sama newspaper, kayaknya prediksimu akan meleset itu. Karena apa? Pengaruhnya sudah kecil gitu. Ya. Di target sales-nya harus sekian, kalau saya pakai hanya TV, radio, sama newspaper, nggak akan itu bisa capai karena itu sudah memang. Nah, makanya bisa nambah X-nya tadi, mungkin apa pakai media sosial atau mau melalui apa di ini kan nambah X-nya. Tapi apakah tetap masih ada? Ya masih ini yang ini kadang masih aja ikut andil. Maka tetap ada keberadaan si yang namanya unmeasured variable yang disebut sebagai error. Kadang kita anggap aja errornya normal dulu lah, simetris itu meleset yang ke arah positif atau negatif ya imbang, padahal kenyataannya kadang enggak kan, misalnya melesetnya. Jadi misalnya kalau tadi untuk saya kita over sell, jadi
saya ngasih stok sekian ternyata yang laku sekian, jadi numpuk di gudang. Tapi sebaliknya, waduh banyak yang mau pesen tapi di gudang udah habis, kehabisan barangnya. Nah, bisa jadi ada sisi kayak gitu. Nah, kalau di bahasa yang paling mudah di statistik, itu dianggapnya normal, simetris. Jadi kadang kita kekurangan barang sama kelebihan barang dianggap kayak simetris itu. Padahal kemungkinan kalau lagi rame sekali, kita kemungkinan kurangan stok kan. Kalau lagi sepi sekali, mungkin saya akan banyak kelebihan stok misalnya. Nah, ini yang kalau saya kebetulan kembali ingat kemarin kenapa kok sampai kedaluwarsa itu yang jadi repot, yang dipakai untuk latihan perang terus kan jadi apa, amunisinya habis itu. Nah, saya hanya kepengen apakah secara statistik nggak pernah dikaji misalkan, jadi selama ini kita belanja amunisi berapa, untuk latihan berapa, dan untuk benar-benar menghadapi kenyataan perang berapa, karena kita lagi sepi perang kan misalnya itu. Maka saya curiga antara Pakistan dan India kayak ingin uji coba pesawatnya Amerika sama pesawatnya Cina kan kemarin, maka Rafael apa Rafael ya kata dia, Rafael Iya. katanya. Nah, itu gara-gara apa, memusnahkan pesawat ya susah lah, lebih baik diuji coba dengan perang aja lah biar nah kemarin saya memusnahkan itu juga enggak. Nah, berarti artinya antara kalau terjadi kelebihan itu seberapa, nah apa yang dicari apakah antara waktu ininya, ini kalau contoh ke konteks ini. Nah, ini adalah bagaimana kerja di statistik pada saat kalau sudah mulai inferensi tadi, kita ingin melihat apa, tadi, prediktor ini yang signifikan masuk, yang mempengaruhi si ini apa. Tadi saya nambahin lagi ternyata, wah pengaruhnya kecil itu, enggak menarik gitu. Nah, ini di konteks, saya nggak tahu di BMKG misalnya, apa, masalah akurasi, apa kan melakukan apa namanya itu, prediksi cuaca ya? Iya ya? Nah, selama ini kan memandang apa-apa yang harus diperhatikan untuk prediktornya supaya akurasinya tinggi. Nah, mungkin selama ini pakai prediktor itu kayaknya aman-aman saja, sudah apa akurasinya tinggi. Tapi mungkin suatu saat kita akan perlu menambah kayaknya ini. Karena sudah situasi berubah, apalagi dengan adanya climate change ini sebenarnya apa-apa yang berubah. Tambahan apa lagi? Jadi kita jangan bayangkan bahwa yang selama ini berjalan turun-temurun sudah jalan. Itu yang salah satu kemarin saya di salah satu riset saya terkait mungkin pernah dengar Pranoto Mongso ya? Siap. Iya kan itu, yang namanya Mongso ke apa, ya, kedua, ketiga, sampai ke pitu, terus ada musim kemarau, musim Ya. hujan, kan sudah mulai meleset. Nah, itu yang kemarin saya waktu dengan BMKG yang Jogja itu, terus sama geografi, pertanian, nah itu saya mengajarkan untuk bagaimana kita memodifikasi apa, Pranoto Mongso. Jadi yang aslinya saya telah dengan data yang terkini, mulai saya bikin kayaknya musim hujannya jadi maju atau mundur atau ini yang diindikan supaya petani jangan salah mau apa, waktu Betul. tanamnya lah gitu. Iya. Wong air belum ada, tapi biasanya kan sudah ini air sudah mau ini, kalau bahasa orang Jawanya kan gede sumber gitu. Sekarang Betul. sudah enggak, ini bulan Mei aja ini masih, kemarin saya tahu-tahu kok gelap ini ada apa ini? Masih jam 4 itu gelap itu. Tahu-tahu ternyata sudah mendungnya serem itu. Langsung Iya. wah pada yang naik motor pada ngebut, pada ngejar itu. Karena nah itu berarti kan ada, saya nggak bayangkan tadinya dari cerah tiba-tiba gelap kan. Keluar saya mau pulang, "Loh ini ada apa ini?" Nah, itu kalau kita misalnya sudah punya modelnya, ini hari ini ada apa, masukan apa, ada inputan apa, jadi ini jam 4 akan gelap ini, akan hujan lebat. Nah, ya walaupun yang naik motor aja sudah mikir lah, yang pesawat jangan terbang ini misalnya, disuruh delay kan misalnya. Betul. Nah, kalau misalkan apa apa, makanya prediksikan akhirnya kita membutuhkan prediktor apa. Nah, saya memang ada apa ini kok tiba, nah, karena saya nggak punya data, nggak punya ini, ya sudah ini kayaknya kok tiba-tiba gelap, harusnya makanya sekarang kalau salah satu yang saya pakai kalau berangkat atau pulang itu, saya kenapa pilih pakai Google Map itu. Saya minta dipilihkan karena saya kemarin kan gini, wah ini saya berangkat padahal mau nguji jam 8.
Tapi kan kalau sudah berangkatnya agak siang kan sudah agak sepi lah. Saya milih jalan yang nggak tahunya di situ pas ada kayaknya kecelakaan. Batin saya kok ini panjang banget ini ada apa di persimpangan yang ada rel itu. Nah, tapi kalau pakai Google Maps mungkin sudah diupdate, saya disuruh belok sebelum ke situ kan, karena sudah mulai merah kan, atau Ya, minimal kuning lah itu. Nah, tapi karena waktu itu saya nggak ngaktifkan itu, waduh 10 menit, kalau mau muter sudah susah karena jalannya kebetulan nggak terlalu lebar. ya, Kalau mutar nggak bisa, ya udah pasrah aja, saya ngabarin ini kayaknya saya terlambat, saya paling hanya gitu aja, karena estimasi di waktu sudah 15 menit, akhirnya saya aktifkan Google Maps. Oh iya ternyata di depan ini ada. Nah, Selat. itu yang real time kan. Nah nah saya bayangkan semacam misalnya, saya nggak tahu kalau di BMKG apa sudah berupa dashboard yang jadi kalau ada perubahan tiba-tiba ada apa gitu misalnya, apakah jadi langsung ke nah saya kemarin dipamerin yang punyanya apa, eee yang untuk mengamantau para petani yang ngambilin sawit, yang rawat, yang ini, wah dipantau semua gunakan ininya GPS-nya. Jadi ya, kok dia berhenti ngapain ini, terus nanti dievaluasi secara statistik, orang ini kayaknya mulai sering berhenti berhenti ngambilin buahnya apa berhenti enggak, tapi kok kayaknya banyak berhenti-berhenti kok hasilnya enggak ada. Berarti dia hanya berhenti ngerokok aja mungkin. Tapi kayaknya kayak di nah, dulu yang masa saya yang kerja di tambang, suruh mantau itu perjalanan truk ngangkut batu bara itu. Dari ini sampai ke pelabuhannya, balik lagi, sudah ini dia selalu ngevaluasi, maka nanti ada yang keluar ininya, apa, data yang masuk, ini ada apa, oh bannya gembos, ya sudahlah berarti. Tapi kalau karena yang lainnya beda itu. Jadi katanya menarik. Nah, sekarang kan memang orang ingin mencari, tapi apa yang mau jadi ini kan, berarti bahwa ini kadang orang ini nyari yang ingin diinikan Y, tapi si X-nya apa ini. Nah, inilah nanti yang saya harapkan di apa, konteks akhirnya kita ingin menarik kesimpulan. Nah, mulai ingin cari media yang efektif untuk menjualan apa. Nah, ini untuk kita mau memprediksi apa, mata curah hujan itu apa sih sekarang sebagai prediktor yang paling ampuh misalnya, kalau untuk ngelihat kalau sekarang kan maunya orang ingin secepat mungkin menyimpulkan, nih kamu lagi sakit ya, kok bisa tahu? Wah, dari wajahmu, wah misalnya. Oh, kamu lagi kesulitan ini ya, loh kok tahu? Lah, karena saya lihat dari sana kalau bisa ada predatornya ini karena kita jadi, wah kamu sok tahu gitu. Nah, karena setelah bisa memprediksi, bisa menebak seorang dan tepat lagi, kok tepat ya? Wah, prediktormu apa yang dipakai ini? Iya. Gampang saya lihat itu, wah misalnya kan. Iya. Kayaknya orang itu kelihatan cuma dari kalau enggak dari sorot matanya, wah ada yang kayak gitu. Wah dari wajahnya kelihatan, ini misalkan kayak gitu. Tapi kan sekarang dari beberapa peristiwa banyak sekarang orang sulit menyimpulkan kan. Karena apa? Saya nggak nyangka itu, orang lewat tiba-tiba aku balik lagi tak pikir mau tanya, ternyata mau ngambil HP saya. Mhm. Kan kita ada lagi HP di depan rumah, orang lewat balik lagi mau tanya ternyata cuma ngambil HP langsung kabur lagi. Dia prediksinya kan mau nanya nyana alamat mungkin gitu kan. Tadi masih pegang HP, ya tahu-tahu ternyata diambil HP-nya. Berarti kan sudah ada prediktor yang sudah nggak bisa di ini lagi. Nah, itu yang makin sekarang jadi menarik pada saat nah, saya nggak tahu nanti untuk mungkin untuk besok ini yang minggu ini kan udah mulai masuk nanti tool statistiknya, nanti data ini mungkin silahkan diganti apakah sudah mulai ingin lihat yang linear dululah misalnya, yang non linear. Nah, nanti kita gunakan buku ini aja dari mulai yang paling sederhana dulu, sambil apa, ini mulai nguji coba collab-nya tadi yang pakai Python-nya itu. Jadi kan di ada juga mulai yang grafik ini ya tadi yang untuk mulai membuat grafiknya, kan ada hasilnya nanti. Ya. Nah, hasilnya mulailah ditaruh di apa, overleaf-nya tadi. Jadi bikinnya di collab pakai Python-nya. Nah, nanti
mulai hasilnya ada yang berupa tabel, ya nanti dipindah sana. Misalkan kayak gini ya, kalau kita ingin bikin tabel, bentar ini moga-moga pas lagi udah di-copy. Nah, udah. Nah, misalnya ini output cuman segini, ini kalau saya minta si untuk buatkan slide latex tabel. Kadang dimulai dengan ini, nanti kita kadang sudah dibuatkan, nanti tinggal kita editing sedikit kalau memang ini kan contoh tabel lah. Yang kita ambil ininya aja, bikin frame-nya yang akan sudah punya tadi kan. Yang bimmer-bimmernya di atas nggak perlu. Nah, kita mau taruh di mana ya, ini mungkin tempatnya yang Pak saja tadi yang slide ya. Nah, mungkin saya tadi yang gambar ini mana sih? Oh, ini belum saya, ini kan nanti saya keliru ngedit yang tempat saya. Ini harus direcompile dulu supaya ini sudah benar di tempat yang pas enggak. Nah, misalnya ini kan yang yang atasnya ini. Nah, ini langsung saya pakai ini semua, bikin frame-nya, atau mau di sebelahnya sini, atau mau di bawahnya ini ya nggak apa-apa, kita bikin kayak baru di sini gitu. Nah, ini bikin frame sudah. Nah, kita compile kadang ada error, tapi kadang langsung bisa juga berhasil dengan, lah ini masih ada error kan ini. Nah, ini kadang kita membutuhkan apa gitu, untuk kelengkapan di atasnya ini, kok dia nggak mau. Nah, ada beberapa hal kadang masih menghadapi ini, tapi kadang bisa juga menghasilkan yang kadang kita misalnya masih mengalami, "Oh lupa ini frame-nya, nggak ke bawah ini." Nah, karena mengkopinya nggak lengkap. Mana tadi? Ini ya. Nah, kan kelihatan di situ mana ininya, oh ini. Terus kita ini kan lagi. Nah, udah jadi kan ini. Siap. Jadi lebih asik lagi nanti jadinya karena tadi kan, waduh banyak sekali yang ini kayaknya, tapi hati-hati kayak tadi tiba-tiba kok kurang. Memang kalau kalau sudah mulai biasa, oh ini kayaknya kurangnya di sini nih. Oh tiba-tiba kayak tadi hasilnya nggak ada gambarnya apa tadi itu. Jadi nanti kalau sudah running di collab-nya kan ada keluar output, bisa misalnya ini, saya juga ingin tadi ya bikin tabel yang ini ya gitu misalnya. Ini kan output-nya, saya ingin ini kan. Kalau mau ngetik sendiri ganti tadi ya boleh, tapi kan yo lama kan ngedit di satu-satu kan. Nah, ini kalau memang konteksnya untuk slide latex tabel. Terus yang gambar nanti juga misalnya kita ambilnya yang, tapi hati-hati tadi yang ambilnya harus lengkap, jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap. Ini mulai dari bikin apa frame, moga-moga lah ini sampai sini kita taruh di bawahnya ini lagi biar yang ini untuk uji coba yang bawah-bawah lah ini. Ya. Ini kalau kita nah ini kan sudah di sini ya. Gambar ini kita masukin di slide. Tapi kita ingin masukin juga di report-nya. Yo Nah, pada di sini hati-hati misalnya, oke saya taruh di mana yang Pak Sis nanti. Nah,
Mana tadi yang ini yang gambar ya. Ini yang tabelnya lah. Kalau di sini otomatis begin frame-nya jangan diikutkan karena apa? Ini sekarang bukan di slide kan itu. Nah, ini end frame-nya juga dibuang aja ini. Ini akan cepat karena apa? Kita nggak perlu ngetik dulu kan. Biar si Ya. tadi yang membantu kita untuk pengetikannya. Ini tadi kan sudah kan masuk sini kan ini. Jadi ini kan di tabel di ini kan ya. Nah, kita kan mau editing mau apa, nah, kalau yang gambar tadi memang harus diambil berupa gambar, kita juga nanti upload-nya kan harus kalau tabel kan nggak perlu ngupload, kalau yang gambar harus diupload dulu di sini. Gambarnya berupa apa tadi, kalau JPG ya kita terus di-upload sini, karena saya kira untuk yang gambar sudah ya, Pak. Dan mau simbol, kalau mau dimasukkan di mana itu untuk. Jadi pada saat misalkan tadi, coba mungkin ada beberapa pertanyaan Pak Sis tadi yang tepat disampaikan, bisa aja dicoba diketikkan di sini. Mungkin sekarang ya mungkin apa, ya ada 5 kalau Pak Sis mau mencoba apa, apa sih tadi yang saya ingin apa tadi, misalnya di sini saya bikinkan apa, buatkan latek untuk apa tadi, ingin gambar tadi sudah ya kayaknya ya, buat apa lagi, terus tadi ingin apa, yang akhirnya muncul bagian enumerate kan mungkin kalau belum pernah kan, apa ya perintahnya itu, misalnya itu. Header footer tadi. Oh ya yang footer apa ya tadi ya? Ya, header footer nih, Pak. Apa, Buat ini apa, latex untuk apa tadi? header dan footer, Pak. Oh header ya. Ya. Header dan footer itu. Ini ya. Ya. Footer T-nya double nggak ya? Nggak, biasanya sok pinter juga dia. Contoh header dan footer ini. Nah, ini dokumen kelasnya kan ini, tapi ini konteks di slide ya kalau ini. Slide ya. Ya, ini jadi kalau nanti pas yang bukan slide ya kita ngomong dalam konteks kalau ini yang dipaskan, kalau cirinya slide ada apa? Ini. Dimmer. Jadi ini kalau langsung misalnya ini di copy, saya kembalikan ke sini untuk mungkin saya masukkan di sinilah apa yang apa tadi, misalnya header dan footer. Nah, tadi lah ini ya. Ini kan kosong, saya taruh di sini, kita ini kan nanti akan dengan contoh apa, ini kan ada maunya ada apa, header ininya ada mode, terus ini contoh base data, yang dikasihkan contoh data ini ya, pasti benar ya tadi. Apa mungkin saya salah mengkopinya? Oh bukan, oh yang bawahnya ini ya, di ini ya. Title. Iya, title-nya muncul jadi lengkap ya nanti. Ini kan mau untuk contohnya tadi ingin ada header, ada ini kan footer-nya yang di apa, ada header-nya itu. Nah, tinggal berarti perintahnya nanti kayak gini, tinggal diedit-edit untuk kepentingan bagaimana munculkan Ya. apa, footer mau header. Nah, itu nanti saya pikir nanti yang 1 minggu ke depan sudah akan lebih banyak lagi nih produksinya. Karena kemarin saya ya coba mesti akan apa, menunggu saya biasanya mahasiswa yang pertama ketemu saya kuliah, kan saya kadang ngajar semester 2 itu, semester 1 dia masih pada saat sudah saya ajak ini, wah dia langsung, "Pak nggak mungkin tugas banyak kayak gitu Pak nanti." Lah ya udah, karena pada saat kamu ngetiknya masih pakai tradisional diketak-ketik kayak gitu, nah kita bisa kayak minta bantuan tukang ketik kan itu. Itu kan kayak jadi kayak tukang ketik kita kan itu.
Ya, Karena apa, kalau kita coba ngetikkan semua itu bagaimana misalnya ini ya, saya ketik gitu ya, lama nggak ini? lama sekali. Terus mau include grafik aja tadi ya, yang cuman mau masukin grafik. Coba kita ngetik berapa perintah itu di situ. Ya, Terus tadi yang tabel, mau satu persatu, angka-angka apa, ini, angka-angkanya dimasukin, ya bisa berhari-hari, akhirnya pekerjaan nggak akan tapi rawan kesalahan dengan juga. ini iya kan jadi terus mau masukin coba kalau misalnya bikin tabel aja, ini kita harus bikin apa dulu ini, bikin tabular ininya, desainnya. Saya dulu masih ngalami yang kayak gini itu, kehilangan satu ini aja tabelnya menceng-menceng gitu. Waduh, ini apalagi terus ini, dannya ini, ada yang ketinggalan satu, kacau lagi. Terus sudah masukin banyak padahal kalau sekarang kita copy dari ininya aja, tolong ketikkan. Tadi kan kita minta bantuan tukang ketik kan itu. Nah, si Ya, Jayu kayak tukang ketik kita. Kan kita ada kalau kayak Pak Sis aku ada karena ada staf diminta, "Ini ketikan ini." Lah ya bisa aja nggak apa-apa, tapi kan tidak merasakan, "Oh ini mana ininya?" Gitu. Nah, nanti kalau kita ada trouble di sini, ya kita cari kayak tadi, "Oh ternyata saya ada yang hilang di mana?" Nah, tapi kalau lama kita sudah mengenali ini, kita akan melihat apa sih yang dibutuhkan untuk itu, gitu. Jadi nanti silakan nanti ada punya 2 tempat, yang satu ini dan yang satunya lagi yang di collab-nya tadi ya nanti. siap. Nah, yang untuk sebelum ini nanti kita sampai jam 11 jam 11 saya terus ada mau apa, karena kadang kalau lagi asik yang di depannya saya agak lupa, makanya saya kadang kalau di kuliah yang mahasiswanya banyak, mesti kan mereka mulai nggak fokus kan, saya tinggal milih yang berhenti, saya pilih random, "Oh ya kamu coba ya tadi yang ini." Wah, nanti lagi nah kalau enggak saya bisa repot itu. Nah kalau yang kuliah ini kan 1 lawan 1 ya mau tidak mau kan ya apa, berusaha sudah jenuh ya diaktif, tapi kalau yang kelas Iya, Mas 1 jam aja sekarang itu Pak, itu kalau mungkin nanti maka harapan saya sih gini ya, sebenarnya ke depan nanti salah satu untuk di orang-orang yang di praktisi yang punya passion, berarti sebenarnya sudah harusnya juga terlibat di dunia kampus juga itu, biar apa, mahasiswa punya variasi dosennya, tidak ya yang itu-itu aja kan. ya. Ngelihat saya yang bosenin sudah kayak gitu terus kayaknya. Kalau ada praktisi yang mungkin dengan variasi berbeda, Ya. mungkin juga bisa bercerita dengan dunia realnya lebih baik dibanding saya yang hanya berandai-andai pernah ke BMKG, berandai-andai pernah ke sana. Jadi nah, itulah yang sekarang boleh dijadikan saya kemarin eksperimen yang ini yang prodi aktuari waktu kerjasama dengan karena jadi para sampai direksi pun ngajar walaupun hanya sehari itu. Nah, pas 1 jam sebentar. Kalau waktu itu belum ada online sebelum Covid, datang. Ya. Tapi setelah ada online, mungkin nanti Pak Sis kan bisa, Pak Sis 1 jam ikut di wisata yang time series, Pak. Coba ceritakan nanti sudah mulai masuk ke time series-nya. Kan ini semester ini saya ada kuliah yang time series, mungkin sudah ngelihat di YouTube saya kan ada banyak Ya. kuliah kan itu. Nah, mahasiswa kan, "Pak, sudah diupload belum?" Maksud saya harus ngabarin pokoknya kalau saya sempat sudah saya upload, pantau aja di situ, saya bilang. Nanti kan akan kalau ternyata belum ada boleh nanyakan, "Lah, belum dilihat di YouTube-nya kok sudah tanya?" Gitu. Maunya kadang kan saya kirim itu kayak kemarin Pak Sis kan. Tapi memang kalau yang Pak Sis karena saya nggak dikasih di yang open, jadi itu yang privat, jadi hanya harus saya kasih linknya. Tapi Baik. kalau yang saya kasih publik itu nggak perlu, tapi memang ada yang kadang yang private itu kalau yang bimbingan itu karena ini private saya kasih linknya. Akhirnya dengan Pak Sis nanti saya tetap masuk di private, jadi kalau dipantau di ini nggak kelihatan. Tapi nanti saya kirim hanya khusus Pak Sis saja yang bisa buka. Siap. Karena tujuannya memang ini kan bukan untuk konsumsi publik secara tapi kalau yang mahasiswa S1 yang banyak, ya nggak apa-apa, itu langsung saya kasih publik aja. Karena kalau saya kasih private kan saya repot ngirim-ngirimnya, tapi kalau untuk yang apa, Mas tadi kadang ada yang memang saya pilih apa, private itu, nggak saya inikan ke publik gitu. Mungkin sementara itu Pak Sis nanti kalau ini silahkan mulai mencoba yang ini kayak bab 2-nya minggu kedua.
Jadi nanti silahkan mulai melakukan beberapa perintah yang di sini juga apa, kalau nanti di jalan enggak, di-copy di collab-nya. Dan kalau misalnya ngalami trouble kadang gini, yang sering terjadi di buku itu cuman urusan titik koma aja, itu bikin jadi Ya, error. Nah, saya daripada kalau ngetiknya satu, saya minta yang memperbaiki, yang mengubah dari koma jadi titik atau titik jadi koma, biar si, ChatGPT. apa, Ah, ChatGPT-nya. Karena kita kan pakai kadang, apa, 1,2, ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Nah, kalau banyak kan ya capek itu kan. Nah, sudah, kita minta tolong di ini kan, apa, mintanya kok nggak sesuai. Nah, itu nanti pada saat kerja di sini kita jadi agak cepat. Kalau tiba-tiba ada trouble ini, saya copy, misalnya coba saya kalau ada juga kalau kita nyegat langsung dari bawah ini, belum tentu jalan, karena datanya belum kepanggil mungkin misalnya. Coba kalau ini misalnya saya coba, ini hanya untuk contoh, langsung saya di Lab-nya jalan nggak, kalau nggak berarti kadang dia ada minta di atasnya. Ini coba yang ini kalau beruntung, nah kayak gini kan langsung mendadak ke sana kan itu, di ya, running mesti error ini. Nah, ini kan lama, tapi kalau langsung saya kasihkan ke sini dulu ini, ya, apa, sering kalau saya katakan cuma dengan kata-kata perbaiki gitu. Ini kan nggak karu-karuan kan kayak gini kan. Nanti si jadi sudah akan memperbaiki tadi yang tampilannya kayak gitu, nah ditambahi kelengkapannya di atasnya itu ada. Nah, nanti kita copy, ini kan sudah nggak karu-karuan ini kan, fix ya, error kan ya rumit, tapi sekarang kalau yang sudah ini mesti nanti sudah lebih baik ini. Kok masih error lagi, minta perbaiki itu. Kalau tadi ngedit satu-satu itu capek banget ini. Padahal juga tadi nggak lengkap depannya kan ini. ya, Langsung ini harus di-enter enter enter supaya apa, menata itu. Saya awalnya gitu, "Waduh udah kayak gini ya, siapa yang pertama malang ini?" Itu masa S1 biasanya malah yang, "Pak, nggak usah gitu Pak, langsung aja malah itu Pak, kasihkan aja itu supaya ditatakan ini." Kan jadi ini yang bikin siapa ini? Terus juga tambahin penjelasan kan ini. Jadi kita segera bisa memahami RNG itu apa, ini perintah apa yang untuk ininya padahal kalau di sini kan nggak ada kan malah ini. ya, Nah, ini nanti yang saya harapkan Pak, nanti kalau memang ada seperti tadi yang di buku ini, tidak langsung kayak tadi, kita copy, kalau yang panjang kayak gini, waduh ini langsung dieksekusi langsung. Nah, kita benahi ini bisa takes time kan. Jadi kalau nah sekarang saya, oh udah punya tukang ketik coding misalnya. Jadi kalau saya ingin ingin udah punya coding itu di ini kan, kita nyari salahnya aja kok pusing itu. Udah tak kasihkan sih, tolong apa, perbaiki ini error saya, kenapa kok masih error aja itu. Kan kadang kita bikin sendiri kan, pada ya, saat bikin, aduh ini sudah tak lihat ada yang sampai pening, apa ya ini salahnya. Karena pada saat sudah semakin apalagi saya kan awalnya saya dari MATLAB, sempat ke R terus ke Python kan sudah beda lagi sintaksnya. Nah, program saya yang di MATLAB mau tak pindah ke wah kok yo ternyata enggak, masih ada error di mana ya, kadang kayak gitu. Nah, itu kadang itu lumayan membantu untuk kita memperbaiki. Nah, saya kadang pakai perintahnya perbaiki. Maka dia kayaknya ngecek-ngecek ininya kan. Nah, langsung ketemulah, oh sebenarnya kita mau. Nah, dengan bukunya hasilnya sama enggak ini kira-kira kalau nah makanya hasilnya kan ini, ya, padahal kok saya ingin langsung ingin buatkan LaTeX tabelnya tadi nanti output-nya, ya tadi kan, ini di-copy, perintahkan lagi sini kan, bikinkan tabelnya, hasilnya. Nah, saya yakin besok Pak hasilnya sudah seminggu sudah lebih banyak lagi kan, malah mungkin sudah jadi paper-nya nanti. Nah, ini kan saya minta apa, buatkan
apa tabel ya tadi ya. Ya. Nah, karena ini saya tadi mintanya apa kalau ini artikel jadi tidak berupa kalau berupa artikel tinggal dipakai aja use package-nya kalau tapi dokumen kelasnya nggak harus ikut use package harusnya ditaruh di atas. Ini yang terkait ininya. Tapi kalau sudah lengkap tadi, kalau nanti ternyata saya taruh di situ nggak keluar, berarti use package-nya harus diambil. Kan apa jadi kan bukan dari nol kita kan, sudah lagi jalan apa ini yang di sini ya tadi ya. Saya bikin tabel lagi. Nah, kalau memang Sarani nggak ada masalah, berarti memang di situ use package-nya di atas sudah lengkap. Tapi kalau ternyata nggak keluar, maka harus diambil use package-nya itu. Nah, ini kayaknya ada yang ini enggak saya mengkopinya, misalnya kalau ada yang enggak beres bisa apa di-copy lebih lengkap misalnya kayak gitu. Ini kadang kalau copy kayak gini ada masalah apa, terus ini kan yang pakai di-centering, jadi di tengah tadi kan tadi ada yang di pinggir, di ini nanti tinggal diubah, oh saya nggak mau di-centering, di pinggir aja. Malah jadi tadi agak ada yang tapi ini yang gunakan ada missing kan itu, tabelnya ada yang kosong, tapi ada yang gunakan NaN, ini dengan kosong kayak gini, hasilnya tadi kan ada beda. Nah ini yang missing di sini ada. Kalau yang tadi pakai NaN apa ya yang di kalau yang di buku ininya. Ini dia adalah tanpa ada. Ya. Oke, monggo Pak Sis, saya kira nanti untuk hari ini sementara sudah cukup. Silakan menikmati makin asik lagi sudah Barangkali ada. izin waktunya 1 menit, Prof. Oh ya, Tanya. monggo silakan. Ya, izin Prof. Tadi Ya, pada saat melakukan coding, mungkin dengan ya, bantuan yang mengcopy dari bukunya atau mungkin ada kesalahan kita coba iya, perbaiki dengan iya, bantuan ChatGPT. Nah, mhm, yang pertama yang pengen saya tanyain, tadi kan mhm, kalau membuat tabel ya, tabel itu ternyata iya, setelah di-compile kan antara baris dan kolomnya itu kan tidak ada ininya ya, tidak ada garis-garisnya ya. Itu mhm, berarti apakah nanti bisa kita perbaiki sendiri? Artinya berarti apa? Kan kebetulan kan direcompile kan bentuk filenya kan berupa PDF. Apa berarti prosesnya PDF nanti kita convert ke MS Word dulu ya? Begitu ya, Prof ya berarti ya? nggak perlu di sini juga. Jadi kalau tadi misalnya tabel ingin yang pakai garis, Oh, bisa minta ke sini si ininya, saya ingin tabel yang pakai garis itu. hmm. Kadang dia sudah akan tapi kalau kita mau nambahkan sendiri, ininya pakai namanya kalau garis kan pakai apa, yang dan-nya diganti apa namanya ini, tapi kan satu-satu kan capek itu. Ya. Bisa satu-satu. Jadi kalau tadi ingin apa, jadi mungkin kalau saya ini kan, mungkin daripada ngetik lagi saya ini aja tak copy lah. Kok kayaknya cuman sedikit ya memang tadi ya ini ya, ya udah. Nah, cuma di sini digantinya minta yang apa, tabel apa Belum share screen, mohon izin, Prof. oh belum, oh ya sebentar sebentar, oh ya ya sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Mungkin saya tambah kayak gini aja, kadang dia sudah paham, kadang ya belum. Tapi kita coba aja nggak apa biasanya dan-nya nah ini diganti kayak gini nih loh, ada Hmm. garis-garis kayak gini. Oh, ada Jadi slash ya. ya jadi kalau kita ngedit sendiri ya bisa, tapi kalau Siap, banyak siap. yo apa, kalau saya kadang sudah apa, kerjaan-kerjaan yang mekanikal kayak gitu, sudah diminta bantuan mesin Itu aja otomatis kan. nanti sudah ada garis yang untuk kolom dan barisnya ya, Prof ya. Iya, nah ini, Siap, 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 siap.
Sudah kan, jadi ini kan yang diinginkan Siap, ini kan siap. ini. Ya, Jadi tadi minta yang garis gitu. ya, ya, Tapi ya. kalau kita mau ganti sendiri ya bisa, nggak apa-apa. Tadi kan cirinya mana tadi ya? Oh ini. Ini kan, kalau tadi kan Ya, nggak ada kayak gininya ini. betul, Prof. Jadi apa, cuman ganti yang di atasnya yang tadi ini kan nggak ada kan ini, yang Ya, CC kayak tadi itu. ya, ya, Nah, tapi kan kalau saya kehilangan satu aja, itu jadi rusak, jadi kadang males juga kan. Ya udah, saya ya. minta bantuan aja si ini kan jadi langsung sudah rapi kan, Siap. Terima kasih, nggak Prof. ada yang apa, ter Ya. pokoknya sudah lupakan si MS Word walaupun jangan dengar-dengar Bill Gates. Nanti Artinya Bill ini Gates lagi di sudah Indonesia. artinya sudah tidak bekerja lagi di MS Word kembali ya. Nggak Dia perlu. belum di ini ya. Jadi kita misalnya ingin ada ini kita karena sekarang sih ya tapi kalau tanpa bantuan ChatGPT kita ya cukup capek. Betul, betul. Ya, jadi ini hanya untuk apa ya, semacam ya kita kan nggak ingin buang-buang waktu yang dalam artian toh kita bukan dinilainya dari kemampuan bikin tabelnya kan, Siap, siap. adalah apa, isinya tabel kan. Betul sekali. Jadi kalau saya melihatnya kayak kayak ini lagi rame ada dulu zaman skripsiku ada yang bikin cover-nya bagus banget. Wah, Ya, itu kan keprima namanya kalau di UGM jadi kemarin yang di masalah ada yang diketik kalau dulu ada tukang ketik skripsi zaman iya, dulu kala itu, pakai GWriter, pakai itu, pakai ini, ada yang pakai ketik biasa pun ada yang mereknya bagus, hasil ketikannya lebih bagus. Ya sah-sah aja kan, ya, karena apa, kita yang penting kontennya kita yang bikin, karena untuk ini kayak gini ya, bikin yang ingin garis-garis. Tadi sempat kepikirannya masih ke Mesut, ya boleh-boleh aja itu kan. Nanti dibikin jadi di-save sebagai gambar, terus ditaruh di overleaf-nya ya bisa, tapi waktunya lebih lama. Padahal tadi hanya beberapa detik kan, kita ganti yang tadinya nggak ada garis, jadi ada garis gitu. siap, siap. Nah ini Terima kan kasih, kayak Prof. gini kan. Makanya. Oke, Prof. Ya, Monggo ini nanti, apa, ya ini seninya di era sudah teknologi kayak gini, maka saya nggak begitu khawatir, apa, kalau nugasi Mas ya enjoy-enjoy aja, hasilnya bagus-bagus karena memang ya kita sudah saya inginkan kenapa nggak melakukan teknologi terkini gitu. Bahwa untuk kenapa saya ini overleaf, kalau pakai Word mungkin repot itu tadi itu. ya, Nanti silahkan aja nyoba tugasnya dikerjakan pakai Word, minta bantuan ChatGPT pun mungkin kita tetap repot itu. Karena ini bahasa coding kan ini. ya, Jadi betul, tapi ini namanya bukan yang ini namanya overleaf, latex overleaf. Kalau yang tadi yang satunya collab, ininya bahasa di dalamnya Python. Kalau yang ini collab-nya namanya overleaf kan, ya. tapi si namanya eksekutornya latex. Kalau yang tadi collab, eksekutornya Python. Jadi bisa pakai compilernya lah kalau bahasa di untuk codingnya itu. Ada yang pakai R kan kalau di. Nah, monggo Ya. nanti saya harapkan minggu kedua nanti sudah langsung loncatannya banyak ini. Nanti Siap, Prof. mungkin lebih rapi ingin tampil. Jadi kalau ingin laporannya berupa ini tinggal milih template yang bagus ada tadi. Mungkin cara ngambil template-nya ini ya kalau ingin mungkin tadi ya untuk saya salah bikin apa new project kayak gini nanti ini template-templatenya. Tadi kan ingin berupa kayak buku atau yang assignment. Nanti misalnya yang assignment ini juga pilihannya banyak ini. Yang siapapun banyak sekali yang bikin itu. Nah, ini kan nanti mau tampilannya mau kayak apa, ini ada pilihan-pilihannya itu. Ya, Jadi LaTeX itu khususnya overleaf ini dia kayak sekali apa, karena orang pada boleh bikin template dan ditampilkan di sini gitu. Jadi nanti apa, mau template yang seperti apa kadang kita bisa dapat. Tapi kalau yang saya tadi kan maka mahasiswa saya bebaskan itu, maka macam-macam variasinya. Oh, ada yang mau dimodifikasi itu loh. Dari yang ada dimodif jadi bagus banget, ya itu kan tergantung kreativitas masing-masing. Kalau saya
penting kontennya dulu loh ya, saya bilang. Nanti kalau itu aksesoris namanya, silahkan dibikin bagus, tapi jangan lupa kontennya ya yang bagus dulu, karena hasil dari statistiknya kan kita ingin kerjaan statistiknya disajikan dengan bagus, ya kenapa tidak gitu. Tapi yang penting yang disajikan yang bagus, yang enak itu. Kalau makanan itu udah masakannya enak, disajikan lebih bagus ya. Tapi kalau walaupun tempatnya nggak bagus, tapi makannya enak kan orang masih seneng kan. Ya. Tempatnya bagus, tapi nggak enak, malah lebih enak yang tempatnya kelihatan biasa, tapi masakannya enak. Kadang-kadang ada orang yang milih. Nah, saya sering ingatnya statistik itu kayak orang masak ya. Silakan penyajiannya mau Baik. seperti apa, monggo. Mungkin Siap, itu Prof. ya, nanti Ya, saya terima kira kasih. udah cukup. Ya. Nanti kalau rekaman saya ini kan nanti saya upload, nanti bisa dipantau lagi. Oke, Siap. terima kasih Pak Ya, Sis, terima kasih waktunya, selamat Prof. ya, Iya. Sudah nuwun, Prof. saya tutup ya. Ya, Iya, terima kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.